Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serbu sehat, sehat siko, sehat segala. Baiklah, Sepradi Sehat bertemu lagi dengan kami di acara Serbu Sehat seputar obrolan urusan kesehatan. Baik, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, sosok inspiratif dari Kabupaten Bangka Tengah. Beliau merupakan Bunda Posyandu Bangka Tengah, sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Bangka Tengah, dan juga Ibu Bupati Bangka Tengah. Tentunya beliau hari ini hadir di acara kita spesial di salah-salah kesibukannya. Kami perkenalkan beliau adalah Dr. Gigi Eva Al-Ghafri. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Tadi panjang banget ya. Ibu apa, bunda apa gitu ya. Tapi saya sapa dulu kali ya. Salam sehat, salam tangguh, salam sayang. Harus ada salam sayangnya. Karena biar sehat dan tangguh harus disayang gitu ya. Okay. Ceritanya apa nih? Tadi saya dengar apa? Serbu sehat. Seputar obrolan kesehatan itu podcast kita, Bu. Oh, ininya ya, tagline-nya itu ya. Program baru kita. Karena kalau ini Pak Zulian kalau serbu itu biasanya serba 5.000. Gimana kan kayak gitu kan ya, barang-barang gitu ya. Oke, sip. Jadi ini perdana kayaknya ceritanya ya. Ya, kalau untuk temanya perdana hari ini. Tapi kami udah memulai untuk memperkenalkan program terbaru dari Indonesia Bangka Tengah. Ya, memang sengaja kami bikin jargonnya adalah serbu sehat biar ini khasnya Dinas Kesehatan nih gitu ya. Ada sehatnya. Kan memang program serbu sehat itu dulu udah pernah ada, Bu. Pernah ada. Terbukti kita di mobil promosi kesehatan ada logo, ada apa ya namanya? Ada kalian mempromosikan gitu kegiatan tersebut. Sudah pernah ada sih, tapi dalam bentuk desa siaga aktif. Oke, aduh terima kasih ya sudah berkenan mengundang juga. Saya senang banget hari ini bisa hadir. Sama-sama, terima kasih sama-sama. Sempat pasti. Merasa tersanjung dan merasa sangat baik hari ini. Kesempatannya ya. Karena memang kita ketahui bersama Ibu Bupati Bangka Tengah Bunda Posyandu kita ini sangat padat kegiatannya, dan hari ini kami minta waktu sebentar ya Bu ya. Siap. Siap. Karena kami memandang memang sosok Ibu Eva Al-Ghafri adalah sosok yang sangat yang menginspirasi masyarakat Bangka Tengah. Aduh, berat itu. Berat itu. Kalau disuruh jadi Bunda Posyandu, Bunda itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau dibilang inspiratif itu berat banget rasanya bebannya ya. Terbukti karena begitu banyak disematkan bunda-bunda apa Bunda Posyandu, Bunda PAUD, terus Bunda Germas nggak ada kita ya. Bunda apa lagi? Dengan disematkan banyaknya bunda-bunda itu, kami menganggap Ibu cukup inspiratif, sosok yang sangat inspiratif. Amin, mudah-mudahan bisa menjadi inspiratif ya bagi yang lain, inspirasi bagi yang lain. Sebelumnya Sepradi Sehat, jangan lupa. Sip. Di subscribe di bawah. Ya. Kita punya akun YouTube-nya Dinas Kesehatan Bangka Tengah. Ya, jadi silakan searching di YouTube Dinas Kesehatan Bangka Tengah, dibuka di situ, kemudian silakan di subscribe dulu barangkali ya untuk para Sepradi Sehat semuanya, agar kita bisa menghadirkan nih nanti kedepannya banyak lagi konten-konten yang akan kita hadirkan untuk masyarakat semuanya. Tentunya kami khusus terkait dengan kesehatan gitu ya. Baik. Ini saya subscribe dulu ya. Alhamdulillah nih. Jadi ini mengawali apresiasi kami untuk Bunda Posyandu karena beliau langsung meng-subscribe akun YouTube-nya Dinas Kesehatan Bangka Tengah. Terima kasih. Baik, Sepradi Sehat, kita sudah berbincang tadi terkait dengan serbu sehat dengan Bunda Posyandu. Baik Ibu, dengan beberapa program Ibu di TPPKK begitu ya, ada banyak program yang salah satunya adalah program Posyandu. Boleh kami diceritakan Ibu terkait dengan program Posyandu yang selama ini Ibu gaungi begitu ya, sudah Ibu laksanakan beberapa kegiatan. Kami minta untuk
share beberapa kegiatan yang telah Ibu lakukan, kegiatan di Posyandu. Biasanya kalau share, like, and comment. Iya. Langsung itu satu paket dan fakta gitu ya. Oke. Ya, pertama sih terima kasih ya sudah berkenan untuk mengundang juga. Tentu ini menjadi suatu kebanggaan juga bagi saya. Apalagi ini kayaknya pulang kampung enggak ya? Pulang kandang. Ini masih Pak Kadinkes ini masih jadi anggota ya, masih anggota Dinas Kesehatan. Ya tentunya kegiatan saya sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bangka Tengah, kalau kita menelaah kegiatan-kegiatan yang ada di PKK, sebenarnya itu sangat luas cakupannya. Salah satunya dikaitkan dengan kesehatan. Ketika bicara kesehatan, karena sudah disematkan Bunda Posyandu, ya, Posyandu itu memegang peranan yang sangat penting, ya. Pertama kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan persepsi yang mungkin kurang pas, ya. Kalau selama ini orang banyak berpikir mungkin Posyandu itu milik Dinas Kesehatan, Posyandu itu milik orang puskesmas gitu. Nah, mungkin anggapan seperti itu yang harus mulai kita benahi ya, mulai kita giring, kita arahkan. Enggak loh, Posyandu itu bentuknya UKBM, ya adalah milik desa dari, oleh, dan untuk desa ya, dikelolanya dari, oleh, dan untuk desa. Dan tentu itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Artinya Dinas Pendidikan, kena terkait juga ya Dinas Pendidikan dengan PAUD-nya, kemudian Dinas KB, DPPKB P3A dengan kader BKB-nya yang ada di Posyandu, kemudian Dinas Kesehatan juga ya dengan orang puskesmas ya, ada program yang ada di situ, imunisasi dan sebagainya. Artinya memang dibutuhkan kolaborasi yang apik, semuanya bekerja sama ya. Artinya Posyandu itu milik kita bersama lah ya. Puskesmas memegang peranan penting juga sebagai mitra untuk bisa Posyandu itu berjalan dengan baik ya. Nah memang yang ditemui karena memang pas ini sosoknya nih, artinya Ibu selaku Bunda Posyandu bisa merangkul, mengintegrasikan dengan beberapa program yang bisa dikerjasamakan gitu ya Bu. Kebetulan kalau di PKK juga kan karena di kecamatan dan di desa, istri Pak Camat ya, istri Pak Kadesnya juga itu kan ketua tim penggerak PKK kecamatan dan desa. Artinya sebagai Bunda PAUD juga mereka di kecamatan dan desa. Artinya mungkin kita lebih mudah untuk menggerakkan, merangkul. Ayo Bu, kita mulai sekarang ikut meramaikan, mensukseskan program yang ada di Posyandu. Apalagi sekarang Posyandu itu udah LKD Bu. Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan Desa gitu kan, udah LKD memang sekarang. Jadi memang Posyandu itu programnya yang mengisi adalah Dinas Kesehatan begitu ya. Tetapi untuk kepemilikannya adalah dari desa dan untuk desa. Dikelolanya ya dari, oleh, dan untuk desa. Dan program-programnya memang sangat menyentuh masyarakat sebenarnya. Dan terkait dengan Posyandu juga banyak sekali program-program yang sangat berkaitan erat dengan kegiatan PKK. Salah satunya kita dengan Dinas Kesehatan juga ya, penanganan stunting dan ini ya. Kita kayaknya bukan hanya stunting aja jadi masalah. Stunting dan obesitas pada anak. Nah, itu juga. Kayak ini di awal bulan Februari kita bulan vitamin A juga ya juga. Jadi ibu-ibu yang punya anak usia mulai dari 6 bulan ya, 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Nah, itu vitamin A itu bisa didapatkan di Posyandu, bisa di lembaga PAUD juga bisa, di Poskesdes, di Poskeskel juga, di Puskesmas juga bisa didapatkan. Jadi kita menggerakkan. Jadi juga pas ada kegiatan di alun-alun kita barusan ya, pelepasan kelinci-kelinci, kita juga mulai mengajak lah ibu-ibu yang punya anak usia rentang antara 6 sampai dengan 5 tahun itu untuk mengajak anaknya untuk memberikan vitamin A. Baik. Gitu. Satu poin nih untuk Sepradi semuanya. Jadi Bunda Posyandu sudah mengajak nih untuk Sepradi sehat semuanya untuk bersama-sama kita mensukseskan bulan pemberian vitamin A gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak balita di bawah umur 5 tahun, silakan ayo segera nih datangi Puskesmas, kemudian Poskesdes dan fasilitas kesehatan terdekat untuk diberikan vitamin A gitu ya. Baik, sekarang mungkin apalagi nih para kru mau kita sampaikan ke Bunda Posyandu kita, silakan mungkin selanjutnya. Berhubung kita masih di bulan Februari Pak, bulan vitamin A, mungkin boleh kami di-share Bu pengalaman atau kegiatan selama di bulan Februari terkait dengan vitamin A. Kemarin sempat melihat
Ibu kunjungan nih ke salah satu posyandu yang ada di Betul. wilayah Kabupaten Bangka Tengah, Iya. gitu ya. Iya. Nah, terkait di situ juga Baik. sepertinya ada hubungannya dengan bulan Februari, bulan pemberian vitamin A Iya. begitu. Iya. Boleh kita di-share? Bu? Tentunya dengan perannya sebagai Bunda Posyandu ya, Bu? Iya. Betul, Ya, betul, silakan betul. mungkin. Iya. Kalau bicara posyandu tuh kayaknya Iya. saya semangat banget ya. Ya, alhamdulillah itu Iya. sudah punya ya sedikit pengalaman pada saat di puskesmas. Jadi sebenarnya sudah agak sedikit tahu lah ya, Iya. mekanisme di posyandu itu seperti apa, yang bikin rame di posyandu itu apa, yang bikin lesu di posyandu itu juga apa Iya. gitu ya. Nah, jadi kemarin berkesempatan hadir di Posyandu Anggur Desa Ramadan, Kecamatan Sungai Selan. Iya. Aduh, itu tantangan dan seru banget, seru banget. Tempatnya ya, Jadi Bu, ya. iya perjalanannya Iya. itu kan dia masih tanah Lokasi merah ya, ya, Bu. tanah merah. Terus apa namanya ke perkebunan sawit, Iya. area Iya. kebun sawit. Sepanjang jalan itu nggak ada sinyal, nggak ada Iya, sinyal. benar, Tapi saya benar. bisa membayangkan petugas kesehatan kita Iya. ya setiap bulan hadir ke sana untuk membantu anak-anak yang ada di sana. Saya bisa bayangkan itu kalau mau melahirkan seperti apa ya, karena jaraknya lumayan jauh dari Lumayan jauh. desanya itu ke perkebunan itu ya. Jadi saya optimis lah, saya berpikir makanya saya sampaikan juga kepada teman-teman petugas kesehatan pada saat hadir di sana ya. Saya bilang tapi saya bisa bayangkan gitu, saya bisa mendengar sepanjang jalan itu ada doa-doa yang tulus Iya. gitu ya. Ada doa-doa Merinding loh saya iya untuk untuk petugas kesehatan, semoga itu juga jadi Iya. amal kebaikan Iya, bagi mereka, amin. jadi pahala Betul ya. sekali. Nah, pada saat datang ke sana tuh sambutannya luar biasa ya. Iya. Jadi kalau setiap saya datang ke Posyandu, saya selalu biasanya 1 hari sebelumnya saya sudah sampaikan ke ketua kecamatannya ya. Bu, insya Allah besok saya hadir. Ibu nggak usah siapin apa-apa, nggak usah yang rame-rame, nggak usah gelar karpet, nggak usah ya, nggak usah makanan yang itu, nggak usah. Iya. Yang penting ada tim PKK hadir di situ. Ya, ada masyarakatnya rame, anak-anaknya rame, dan itu memang sambutannya luar biasa. Jadi saya ngerasa yang, aduh saya disambut baik gitu ya. Emang Sampai perusahaannya di PT BBL itu kan Bu ya, di PT ya, BBL itu dulunya namanya PBL ya, sekarang beda ya. PT ganti ya. BBL. Itu memang mereka setiap ada kegiatan apapun terkait dengan kesehatan mereka memang support. Iya. Dan kebetulan mereka pernah Dapat penghargaan ya. dapat. Nah, pengalaman di Posyandu itu sangat luar biasa bagi saya. Kalau dulu lingkupnya mungkin hanya di Kecamatan Koba ya. Kalau Iya. sekarang lingkupnya lebih luas. Bulan yang lalu kalau nggak salah, kita ke kalau Lubuk tuh Kerasak ya. Oh iya, Ya, Iya, Kerasak. iya, Kerasak. Nah di Posyandu Kerasak itu sama juga, nggak ada Oh, aksesnya iya. juga agak sulit. Kemudian nggak ada sinyal. Berarti mirip ya, Bu ya? Iya, ininya ya, iya, rute perjalanan kondisinya. gitu. Posyandu Perahu apa ya Bu namanya? Saya lupa Posyandu apa namanya. Iya, sepertinya Oke. Posyandu Perahu. Kerasak apa? Saya agak lupa. Kerasak sama Kerakas ya. Kerakas itu Kerasak. Selan ya. Kerasak, Selan. Kerasak ini ya. Kerasak Lubuk ya. Iya. Kecamatan Lubuk. Itu luar biasa antusias anak-anaknya ya. Iya. Waktu itu kami bawa dinas DKP, dinas kearsipan dan perpustakaan. Oh, gitu. Itu luar biasa responnya. Iya. Jadi anak-anak tuh seperti lihat buku tuh ya, kayak lihat apa ya, sangat-sangat antusias Sangat banget. Jadi senang, Ibu, ya? ya Hal sangat baru, banget hal hal baru baru ya, gitu. kayaknya, Bu, ya. Mana nggak ada sinyal barangkali ya, karena Iya. memang handphone juga terbatas. Tapi justru merdekanya itu tuh seperti itu tuh. Merdekanya tuh merdeka dari handphone, dari gadget Iya. gitu. Jadi ketika membaca buku bersama-sama itu sangat luar biasa. Dan itu menjadi penyemangat baru sebenarnya buat saya. Jadi ketika capek tuh ya, kalau lihat respon seperti itu Iya. rasanya hilang capeknya. Justru jadi Terbayarkan ya, saya Bu. kemana lagi? Habis Iya. ini kemana lagi? Nah seperti itu Oke. sebenarnya yang ini. Nah saya berharap juga pihak desa, ya pihak kecamatan mempunyai semangat yang sama. Ya kita juga punya semangat yang sama. Artinya ya apalah yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bantu untuk mensukseskan program Posyandu ya kita bersama-sama. Oke, jadi poinnya adalah Bunda Posyandu sudah menyampaikan nih perjuangan beliau datang ke Posyandu yang dengan kondisi yang cukup perjuangan yang cukup Iya, ekstrim luar juga biasa ya, gitu iya, ya. betul. Jadi ketika datang ke Posyandu disambut oleh anak-anak balita yang antusias, orang tua Orang juga tua semangat yang untuk iya, betul. mengantarkan balitanya ke Posyandu. Ini luar biasa ya Bu. Ini Iya, suatu apa namanya? Itu penghargaannya itu seperti ya. itu justru penghargaan untuk kitanya ketika disambut, Nah. Ibu seneng gitu ya ketika kita datang gitu ya. Terus kita adalah bagi-bagi door prize. Tapi door prize itu memang Iya. buku juga kita sampaikan ke mereka, kita kasih ke mereka gitu. Oke, baik. Ini mungkin pengalaman yang bisa kita ambil
Pada sehat semuanya, bahwa Bunda Posyandu sudah menceritakan nih pengalaman beliau terkait dengan bagaimana perjalanan beliau, pengalaman beliau datang ke Posyandu. Harapannya Ibu kayaknya mau datang ke semua Posyandu ya Bu? Harapannya ya Bu? Targetnya iya. Semoga Targetnya ya. Targetnya iya. Ya. Jadi bagi Setiap kecamatan itu sudah pernah saya datangi. Iya. Kita kan punya 140-an posyandu. ya 140 posyandu Bu. 3 tahun dibagi 140. Ya. 3 tahun dibagi 140 posyandu. Luar biasa nih ya, kita doakan bersama semoga Mudah-mudahan sehat Bunda ya, mungkin kita diberikan semua kesehatan ya. ya Bu. Amin, amin, amin. Baik, selanjutnya seperti sehat semuanya yang sudah nonton podcast kita dari awal tadi, jangan lupa untuk yang baru hadir di podcast kita kali ini untuk sekali lagi kita mengajak untuk subscribe ya, Like, semuanya, share, and comment. Subscribe, like, comment, and share. Ya. Oke. Baik, selanjutnya mungkin Spradi, Fitri mungkin bisa disampaikan, kita akan membahas ya terkait dengan setelah ini momennya baik gitu ya, momennya baik. Kita menghadirkan di sini memang sengaja kami hadirkan buah-buah lokal di sini. Bunda Germas ya, berkaitan dengan Germas ya. Ini Germas, kemudian di Posyandu kita menganjurkan nih untuk teman-teman di Puskesmas menghadirkan yang seperti ini PMP-nya gitu ya. Iya, Jadi jangan hanya bubur kacang gitu ya. Betul. Jadi silakan hadirkan menu-menu Germas yang sehat untuk anak balita kita gitu ya. Baik, seperti sehat. Mengingat kita sekarang ada kegiatannya, programnya adalah Serbu Sehat, berbicara tentang kesehatan Ibu. Kami pengen tahu pengalaman Ibu atau tips and tricks Ibu dalam mengelola kesehatan dengan begitu banyak kegiatan gitu ya, dengan padatnya kegiatan. Bagaimana tips and tricks Ibu untuk menjaga hidup bersih dan sehat seperti itu? Mungkin bisa lebih ke pengalaman sehatnya Bunda Posyandu seperti apa gitu ya, ceritakan kepada Spradi semua. Cara mengelola Oke. kesehatan lah di kehidupan sehari-harinya. Pada dasarnya mungkin sama aja ya, sama dengan yang lain ya. Cuma memang kalau sibuknya mungkin sekarang memang waktunya memang lebih banyak ya, lebih padat kegiatannya. Dan sebenarnya bersyukur juga karena berpikirnya setiap menit kegiatan, setiap menit waktu diluangkan untuk insya Allah hal-hal yang bermanfaat ya. Memang membagi waktunya memang agak kalau rumit banget enggak ya, sibuk banget ya aku ya, sibuk banget, enggak lah, tapi senang banget ngejalaninnya. Jadi alhamdulillah, tapi ada Deta ya, asisten yang mengatur, Bu hari ini Ibu kesini, Ibu jam segini, iya udah terjadwal, Ibu seragamnya ini Bu, ininya ini, oh ya oke siap. Jadi rata-rata kalau kegiatan itu banyaknya di jam 9 ya, kecuali kalau pagi. Karena memang kalau untuk olahraga sendiri saya sudah mulai sangat lama. Iya. Jadi udah Tahu juga. Oh ternyata mau mantau doang, bukannya ikutan Waktu di puskesmas kan pulangnya jam 3 nih, pulang jam 4. Ibu udah kita pulang dari kantor gitu kan. Memang sudah cukup lama kami tahu kok Ibu rajin. Iya, gitu. kalau masih di puskesmas kalau pulang 4:30 ya, jadi saya siap nyampe rumah nanti 4:30 tuh udah mulai, 4:30 udah mulai jalan sampai 5:30 biasanya. Kalau sekarang juga sudah masih terus dilanjutkan ya. Jadi kurang lebih 10 tahun ke belakang udah rutin berolahraga 10 tahun ke belakang. Terbukti. Saya nggak tahu buktinya apa, gitu ya. Buktinya apa nggak tahu ya. Oh enggak, body shaming. Yang penting sehat ya Bu. Yang penting sehat, iya. Memang kalau orang lihat, orang banyak bilang, Bu Eva makan banyak pun nggak akan gemuk kok, nggak gitu. Jangan salah, pasti gemuk. Dan memang gemuk, tapi memang di daerah-daerah tertentu penumpukan lemaknya yang tidak terlihat, tapi itu sangat mengganggu bagi saya secara pribadi. Jadi kalau teman-teman lihat, Bu Eva kayaknya badannya gitu-gitu aja, ya karena memang ada upaya yang dilakukan, upaya untuk sehatnya memang ada dilakukan gitu. Oke, mungkin bicara sehat tadi Ibu ya, mungkin bisa disampaikan kepada sehat semuanya. Bagaimana sih konsep sehat menurut Ibu gitu ya? Iya. Kalau yang pertama kemarin kita udah membicarakan nih konsep sehat menurut saya, konsep sehat menurut apa tuh? Kalau saya sih lebih kepada kesehatan mentalnya Bu. Bagaimana seseorang itu bisa mengelola stres sehingga dia bisa selalu berpikir positif. Kalau saya seperti itu. Kalau Spradi Fitri ini dia lebih ke
kalau secara individu kita Ya. bisa melaksanakan kegiatan kita tanpa bantuan orang lain begitu Bu. Menurut Iya. saya baik secara fisik, mental maupun spiritual Oke. kita. Nah, itu menurut saya konsep sehat menurut saya. Keren banget. Konsep sehatnya tuh udah kayak ahli-ahli loh. Makanya kalau saya apa ya? Iya. Kalau saya prinsipnya saya takut sakit. Iya. Saya takut sakit. Iya. Makanya saya harus mempush diri sendiri bahwa aku harus sehat. Salah satu sehatnya upayanya harus itu ya. Salah satu ya makan pasti teratur ya. Kemudian tidur harus cukup. Karena kalau sekarang di sela-sela kesibukan, kalau jaraknya agak jauh, saya sempatkan untuk tidur di mobil. Walaupun hanya Iya. 10 menit, Iya. klub Benar. gitu ya, Iya. tetap harus tidur. Karena tidur itu sangat penting, terutama di malam hari. Makanya jangan begadang gitu, tidurnya tetap teratur. Kemudian olahraga. Kalau olahraga itu menurut saya ya apa ya? Kalau wajib itu sholat ya. Ya harus. Iya. Makanya saya mulai kalau olahraga itu udah 10 tahun terakhir saya jalani rutin 3-5 kali dalam satu minggu. Durasinya antara 30 menit sampai 60 menit, tapi rata-rata 45 menit. Hanya jalan aja. Jalan ya, sedikit-sedikit lari. Itu termasuk tips ya Bu? Iya. Bagi sehat juga ya. Iya, Ini bisa. contoh baik nih, Karena praktek baik. kalau sekarang kan mungkin banyak orang yang mau diet ya. Iya. Sebenarnya dietnya itu malah ada yang nggak makan, Iya. misalnya kayak gitu. Sebenarnya itu kan konsep yang kurang pas. Nah, Iya. kalau diet sendiri sebenarnya bagus karena kita kan mengatur pola makan agar itu menjadi pola hidup sebenarnya seperti itu. Iya. Nah, banyak sekali diet-diet yang bisa dilakukan, ya, banyak banget ya pilihan-pilihannya. Tapi pada akhirnya pasti merujuk pada beraktivitas, ya nggak? Berolahraga. Nah, sekarang pilih aja lah olahraga yang menyenangkan. Olahraga itu harus menyenangkan. Karena olahraga itu ritmenya teratur, Iya. terus-menerus, Iya. ya, Iya. terus-menerus. Jadi kalau kita tidak Terstruktur. senang, kita tidak nyaman dengan olahraga yang kita pilih, pasti sebentar. Iya. Jadi sebulan 2 bulan Itu olahraga sepertinya lagi. Iya. Fitri tuh, Bu. Dulu rajin sama Tiara. Nanti kita habis pulang kerja jogging ya. Oke. Itu cuma seminggu 2 minggu habis itu Iya. udah nggak dilakukan lagi. Iya, sepertinya. Niat Iya. dan tujuannya apa gitu kemampuannya. ya, manfaatnya. Karena kalau sendiri, kalau bener sih Fit, tapi kalau misal kita udah mulai itu susah untuk berhenti. Iya. Tapi ketika sudah berhenti Susah untuk memulai. susah banget untuk mulai lagi, perlu memang tenaga ekstra banget deh gitu. Oke, jadi tadi semuanya kita sudah mendengarkan langsung ya dari Bunda Posyandu bahwa memang cukup baik nih pola sehat yang beliau terapkan di sehari-hari, terutama bagaimana konsep beliau bisa harus menyempatkan untuk olahraga setiap harinya Iya, ya. iya. Jadi Salah satu indikator germas kan? oke. Oh nah gitu itu, ya, aktivitas fisik ya, aktivitas fisik Luar biasa. ya. Jadi, Aktivitas fisik. cukup baik nih, cukup inspiratif untuk studi semuanya. Barangkali bisa direview kembali, Ibu mungkin satu poin barangkali untuk ajakan tips sehatnya sehat untuk bagi masyarakat. Pradi sehat, untuk Ya, Pradi sehat. boleh. Ya, kalau saya tadi karena saya takut sakit ya, Iya. takut sakit walaupun misalnya ini kan bagian upaya ya. Dan tapi yang mungkin yang harus kita pahami bersama juga, Allah kan udah kasih kita tubuh seperti ini ya, kesehatan seperti ini. Jadi mungkin wujud rasa syukur kita juga ya, kita harus tetaplah menjaga kesehatan tersebut. Walaupun mungkin Bu, ada juga yang olahraga sakit gitu ya. Atau ada olahraga yang meninggal, ya kalau meninggal mah ya meninggal semuanya juga ya. Udah Tapi digariskan. iya, tapi maksud saya ada upaya-upaya yang kita lakukan. Tapi ini pilihan sebenarnya, pilihan ya. Artinya kalau teman-teman juga mau misalnya saya mau nih memulai olahraga gitu ya, mau memulai aktivitas fisik secara berkelangsungan ya, terus-menerus. Pilih aja yang nyaman dulu. Yang nyaman, yang enak gitu ya. Jadi jangan ada keterpaksaan juga. Karena saya katakan tadi, kalau olahraga rutin itu memang harus terus-menerus. Jadi ketika kita nggak nyaman dengan pilihan olahraga yang kita buat, itu akan sulit juga untuk terus-menerus ya. Artinya saya takut juga ya kalau saya dijadikan role modelnya, bukan. Karena pola hidup saya justru kalau dari segi makan lebih bagus Bapak. Kalau Bapak itu sangat mengurangi, misalnya dia kayak manis enggak. Oh, iya. Nah, jadi sekarang kalau dulu waktu usia 30-an, ini agak kenceng. Usia masih 30-an, hantam habis ya. Kalau sekarang udah 40-an. Nah, seperti yang Pak Zulian bilang nih, konsep sehatnya menurut Pak Zulian intinya kelola stres dengan baik kayaknya Iya, gitu. Dan stres itu juga kan bisa dikurangi dengan caranya berolahraga. Iya, Ya, benar banyak sekali. banget kan manfaat-manfaat olahraga yang Iya. bisa itu ya. Mungkin harus menentukan tujuan juga, tujuan dulu ya. Iya. Aku maunya apa gitu. Karena semakin sering kita baca manfaat olahraga itu semakin terpacu. Oh, aku maunya begini, aku maunya Oke. begini.
dan ajak temen. Iya, betul. Iya. Nah, mungkin ajak temen yang satu Partner frekuensi. yang frekuensi. Iya, satu frekuensi. Oh, yaudah kita ikut bersama-sama, itu akan lebih menambah semangat kayaknya ya. Oke, jadi gini ya, Spradi Sehat semuanya, Bunda Posyandu sudah mengajak nih untuk masyarakat sehat semuanya untuk ayo terapkan pola hidup sehat gitu ya, dari kebiasaan sehari-harinya, kemudian bagaimana mengatur pola makan, kemudian bagaimana juga mengolah pikiran biar tidak stres gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin kami boleh mendapatkan statement mungkin Ibu, bagaimana Ibu menyampaikan statement terpenting nih, konsep sehat menurut Ibu seperti apa, sehingga nanti karena memang Ibu selaku figurnya bakat tengah nih Bu, istilahnya gitu ya, jadi masyarakat bisa menerapkan dan meniru nih pola-pola sehatnya, kemudian prinsip sehatnya menurut Ibu gitu. Silakan Iya. Ibu. Ya itu tadi, kalau kita harus mengenali kondisi tubuh masing-masing ya. Jangan juga nanti disamakan, oh Iya. Ibu Bupati tuh jogging gitu, terus semua seperti ikutan Iya. jogging, jangan ya. Karena Oke. kalau kalau misalnya berat badan agak obesitas juga mungkin nggak disarankan Iya. ya untuk jogging atau lari, tapi ada Iya. lainnya. Jadi kalau mau menentukan tipe olahraga mana yang sesuai dengan diri sendiri, mengenali dulu kondisi diri sendiri ya. Kemudian baiknya juga memang berkonsultasi dengan yang ahli ya, dalam hal ini Iya. bisa ahli gizi kah, atau dokter kah gitu. Begitu juga teman-teman yang mungkin lagi dalam program diet gitu ya, program menguruskan berat badan. Biar sehat ya, Bu? Iya, biar sehat. Dia itu cuma nggak yang menguruskan aja loh Bu, memabukkan juga ya. Nah, itu sih kalau Sesuai proporsi tujuannya ya. memang mau menguruskan berat badan, Iya. menguruskan badan, memang jadi beban. Ya. Mengurangi gitu Iya, ya. mengurangi Proporsional lah ya. Berat badan. Iya, tapi kalau memang kita maunya sehat dengan sendirinya nanti kan itu kalau penurunan berat badan kan bertahap ya. Iya. Bertahap perlu waktu pada akhirnya jadi pola hidup Pola hidup. jadinya. Akhirnya udah Iya. terbiasa dengan ritme yang sama. Kemudian itu tadi tentukan yang menyenangkan aja lah bersama keluarga, yang aktivitas fisik. Oke. Akhirnya jangan jadi beban juga. Ya, itu poinnya ya, berarti semuanya ya. Ini banyak nih beberapa poin-poin yang sudah kita catat nih Bu, ya, Ya, dari sekarang awal tadi. lakukan sendiri. Intinya tapi itu pikiran juga ya. Iya. Ya jangan iri sama orang, Iya. jangan iri sama orang. Benar. Udah Jaga juga, hati, iya. jaga pikiran yang Betul, terpenting. betul. Baiklah, Spradi Sehat. Mungkin satu lagi Bu, statement terkait dengan tanggapan Ibu terkait dengan program kita Serbu Sehat ini, yang podcast kita ini begitu ya. Nah memang podcast ini kami ambil kami tayangkan gitu ya di media sosial. Kan kami banyak nih Bu media sosial kami di Dinas Kesehatan, ada Instagram, Facebook gitu kan. Nah kenapa kami ambil program podcast ini untuk ditampilkan di YouTube? Karena memang YouTube ini cukup Mendunia. ya, Cukup luas ya, Iya, spesiesnya luas. ya, mudah untuk diakses begitu ya, Iya. dan mungkin tanggapan Ibu lah terkait dengan kegiatan atau program Serbu Sehat kita ini yang podcast ini. Ya tentunya ini kita menyambut baik ya, sangat Iya. mendukung. Ini langkah yang baik, apalagi teman-teman dari Dinas Kesehatan punya inisiatif yang luar biasa. Nah diharapkan kegiatan-kegiatan serupa ya bisa memberikan manfaat. Tentunya bagian kesehatan ya, ini karena Iya. urusan apa tadi kesehatan ya. Kesehatan, Kesehatan. Mungkin isu-isu penting terkait Iya. kesehatan yang ada saat ini perlu juga diangkat gitu kan. Ya. COVID ya, COVID-19 mungkin kalau kita lihat di media sosial kan banyak banget hal-hal yang informasi-informasi yang salah barangkali Ya. atau hoax gitu ya. Hoax. Nah mungkin kita bisa disejajarkan. Ya. Jadi kita juga punya informasi tapi informasinya itu yang baik gitu ya. Terus mungkin nanti ada tamu-tamu yang lain juga yang bisa lebih menginspirasi juga ya. Intinya kegiatan Oke. seperti harus tetap dilanjutkan. Siap. Semoga bisa menjadi manfaat juga. Ya. Ya, tentunya mungkin ini podcastnya Dinkes Bakat Tengah bisa menjadi salah satu acuan ya Bu untuk Iya. masyarakat seperti semuanya untuk mencari informasi benar Iya, tentang benar. isu-isu kesehatan. Iya, Karena di benar. luar sana kalau di Banyak. medsos belum tentu Iya. belum tentu benar ini Iya. informasinya gitu ya, Betul. yang disampaikan di media sosial gitu ya. Kalau bisa kita justru jadi apa ya? Kalau mau cari info yang benar tuh, jadi Iya. rujukannya tuh kita. Kiblatnya. Podcast, iya, podcast di sini. Dan saya Oke. jangan lupa Kiblatnya juga. kesehatan. Iya. Ini program kan sudah bagus. Iya. Ayo kita dukung. Dukungnya Iya. bisa dengan banyak cara. Men-share, men-like, dan jangan lupa dong berikan jempol. Nah itu jangan lupa Iya. jempolnya gitu ya. Ayo tenaga kesehatan ada berapa jumlahnya? 900-an Ada 9 ribuan puskesmas, ya? ya. Ya, Nah, banyak kurang lebih. banget. Ya. Mestinya
harus ada sejumlah itu juga. Iya. Iya, Atau benar. tempat lebih Setuju. ya. Berharap seperti itu. Kalau umur Oke. kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya. Oke, siap. Banyak sekali ya hari ini kita mendapatkan beberapa poin-poin penting tentang kesehatan yang sudah disampaikan oleh Bunda Posyandu Bangka Tengah. Untuk tadi semuanya kami mengingatkan kembali, Bunda Posyandu sudah mengajak nih untuk tadi semuanya untuk subscribe, like, dan komen, dan share gitu ya. Semua info-info kesehatan yang kami sampaikan kepada masyarakat. Nah, kita sudah di penghujung acara nih mungkin ya. Di penghujung podcast gitu ya. Ya. Nah, terkait dengan program kita yaitu Serbu Sehat, seputar obrolan urusan kesehatan Oke. begitu. Nah, di situ kita ada jargonnya. tadi. Oke, gimana tuh? Ajarin ya. Karena masih terngiangnya jargon ini Ya. nih, apa namanya yang kayak bulan vitamin A ya. Bulan vitamin A dari itu mata sehat, sehat ceria, gitu ye, gitu masih kayak gitu. Ada hubungannya Bu nih dengan yang kami sampaikan juga di jargon Serbu Sehat Oke. ya. Oke, nah sekarang mungkin kami mau mengajak Bunda Posyandu Bangka Oke. Tengah untuk sama-sama nih kita sampaikannya jargonnya Serbu Sehatnya Dinkes Bangka Tengah. Oke, gitu ya. apa tuh? Oke, jadi jargon gini, nanti kalau disebutkan Serbu Sehat, Sehat sih kok, sehat sekali. Oke. Sehat sih kok, sehat segala. oke kita sama-sama ya Bu, boleh. 1, 2, 3. Salam Serbu Sehat, sehat Siko, sehat sekali. Ya, begitulah kira-kira jargonnya. Semuanya sehat. Oke, di akhir acara kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Bunda Posyandu yang sudah menyampaikan hadir pada podcast kali ini ya. Kami doakan semoga Ibu dalam kondisi sehat, diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan untuk melakukan aktivitas yang cukup luar biasa padat gitu ya Bu. Sukses di dunia wal akhirat semua. Ya. Jangan lupa nanti tonton ya Bu podcast kita nanti untuk kita sebarluaskan kepada semua masyarakat Bangka Tengah. Siap. Baik, terima kasih dari kami. Kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serbu Sehat seputar obrolan urusan kesehatan. Salam Serbu Sehat, Sehat siko, sehat sekali. Yeay.